Perkenalkan, nama saya Nita Anita. Saya di sini akan mempresentasikan profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang biasa dikenal sebagai PT Indofood. Apa itu PT Indofood? PT Indofood adalah perusahaan besar di sektor makanan dan minuman di Indonesia. Model bisnis Indofood adalah Total Food Solution, yang berarti dari hulu, bahan baku, sampai hilir produk konsumen. Sejarah PT Indofood awalnya berdiri sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma pada tanggal 14 Agustus 1990 dan berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tanggal 5 Februari 1994. Seiring berjalannya waktu, Indofood mengembangkan banyak banget lini bisnis dan mengakuisisi berbagai unit usaha. Adapun visi dan misi PT Indofood. Untuk visi PT Indofood yaitu memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Dan untuk misinya menjadi perusahaan transnasional yang mengangkat nama Indonesia di industri makanan. Selanjutnya ada grup bisnis. Untuk grup bisnisnya itu ada Consumer Brand Product atau CBP yang berfokus pada produksi produk bermerek seperti mie instan, snack, susu, bumbu, minuman, dan makanan khusus. Ada juga The Bogasari yang berfokus pada tepung terigu dan pasta. Selanjutnya ada agribisnis dari perkebunan sawit, karet, tebu, sampai pengolahan menjadi produk minyak goreng, margarin, dan sebagainya. Selanjutnya dari distribusi, Indofood juga punya jaringan distribusi besar untuk menjangkau pasar retail lokal nasional. Selanjutnya subsidiari dan kepemilikan grup. Indofood memiliki anak perusahaan seperti PT Indofood CBP, Sukses Makmur CBP dengan persentase kepemilikan tertentu. Ada juga bisnis agribisnis melalui Indofood Agri Research. Termasuk unit packing dan logistik juga dimiliki langsung oleh PT Indofood. Ada juga produk utama. PT Indofood tentunya memiliki produk utama. Beberapa produk terkenal dari PT Indofood diantaranya ada Indomie mie instan, terus snack, makanan ringan, bumbu instan, susu, dan minuman. Ada juga produk minyak nabati dan margarin dari agribisnis. Mungkin cukup untuk profil perusahaan PT Indofood. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vira. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tujuan dari bisnis Indofood berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama adalah aktivitas produksi bahan baku atau agribisnis dan Bogasari. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan bahan baku sendiri seperti tepung, minyak, dan hasil pertanian. Yang kedua adalah mengontrol kualitas bahan baku agar produk lebih baik. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar sehingga biaya lebih efisien. Selanjutnya dari aktivitas produksi makanan olahan atau Indofood CBP. Yang pertama di sini tujuannya adalah menghasilkan produk makanan yang praktis, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat seperti Indomie, susu, makanan ringan, dan minuman. Yang keduanya adalah memperluas pilihan produk untuk berbagai segmen konsumen. Yang ketiga adalah mempertahankan posisi sebagai produsen makanan terkemuka di Indonesia. Selanjutnya dari aktivitas distribusi. Di sini tujuan yang pertama adalah menyebarkan produk Indofood secara cepat dan merata ke seluruh Indonesia. Yang kedua, memastikan produk selalu tersedia di pasar dari kota besar hingga desa terpencil. Yang ketiga adalah mengoptimalkan biaya dan kecepatan logistik. Selanjutnya adalah dari aktivitas ekspansi pasar lokal dan internasional. Yang pertama di sini tujuannya adalah meningkatkan jangkauan pemasaran hingga luar negeri. Yang kedua, memperkuat brand Indonesia terutama Indomie di pasar global. Yang ketiga, mendapatkan pendapatan
tambahan dari pasar internasional. Yang selanjutnya ini yang terakhir, dari aktivitas integrasi bisnis dan efisiensi. Di sini tujuannya ada 3 juga. Yang pertama yaitu menyatukan seluruh rantai produksi dari bahan baku sampai produk jadi agar lebih efisien. Yang kedua, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, memastikan kualitas tetap konsisten di setiap tahap. Siapa saja stakeholder utama Indofood? 1. Pemegang saham atau shareholder. Pihak yang memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan. Mereka berinvestasi dan berhak mendapatkan keuntungan atau dividen serta perkembangan nilai perusahaan. 2 adalah konsumen, orang atau kelompok yang membeli dan menggunakan produk Indofood seperti Indomie, minyak goreng, mie instan, makanan ringan, dan produk lainnya. 3 adalah karyawan, individu yang bekerja di perusahaan untuk menjalankan operasional, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, hingga administrasi. 4, pemasok dan petani atau supplier, pihak yang menyediakan bahan baku untuk Indofood seperti gandum, minyak sawit, gula, susu, sayuran, dan bahan lainnya. Yang kelima adalah distributor dan retailer, perusahaan atau toko yang menyalurkan dan menjual produk Indofood ke pasar seperti minimarket, supermarket, hingga pedagang kecil. Yang keenam, pemerintah dan regulator, lembaga negara yang mengatur perizinan, keamanan pangan, perpajakan, dan standar industri seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkes. Yang ketujuh, masyarakat dan lingkungan, komunitas yang berada di sekitar pabrik dan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Yang kedelapan, mitra bisnis dan anak perusahaan, pihak atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan Indofood dalam produksi, distribusi, atau pengembangan usaha, termasuk anak perusahaan Indofood sendiri. Baik Mbak Rizka, terima kasih. Selanjutnya, apa sih inovasi yang dilakukan Indofood untuk mengikuti perkembangan bisnis modern? Yang dilakukan PT Indofood untuk mengikuti perkembangan bisnis modern yaitu yang pertama, digitalisasi rantai pasok dan proses produksi. Indofood telah mengadopsi teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mendigitalisasi rantai nilai atau value chain, termasuk produksi, manajemen inventory, dan rantai pasokan. Ini membantu mempercepat proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kemungkinan gangguan distribusi. Dengan transformasi digital, Indofood bisa lebih adaptif terhadap kondisi eksternal, misalnya fluktuasi harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, atau tantangan logistik. Selanjutnya, yang kedua yaitu inovasi produk dan diversifikasi portofolio. Indofood tidak hanya bergantung pada satu jenis produk, yang berarti mereka terus meluncurkan produk baru dan melakukan diversifikasi untuk memenuhi selera konsumen yang berubah. Strategi ini membantu Indofood menyesuaikan diri dengan tren pasar modern, misalnya selera konsumen terhadap variasi rasa, produk praktis, atau kebutuhan gaya hidup yang berbeda. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran modern, yang contohnya digital, global, responsif terhadap pasar. Indofood menerapkan strategi pemasaran yang memadukan pendekatan global dan lokal atau localization, yang artinya produk dan kampanye mereka itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia sambil menjaga standar dan daya saing global. Karena kan PT makanan itu bukan hanya Indofood, banyak selain PT Indofood itu banyak banget yang memproduksi PT makanan, yang memproduksi makanan dan minuman di wilayah Indonesia. Mereka juga memanfaatkan saluran digital seperti e-commerce
data analitik, dan teknologi pemasaran modern untuk menjangkau konsumen lebih luas, menyesuaikan produk sesuai preferensi pasar, dan bereaksi cepat terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya ada membangun ketangguhan atau biasa disebut resiliensi dan fleksibel operasional. Di zaman mana pasar dan lingkungan bisnis sangat dinamis termasuk dampak pandemi, fluktuasi bahan baku, perubahan konsumsi. Indofood menekankan pada resiliency and innovation, yang artinya mereka berinovasi agar tetap tangguh, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi kompetitif meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti biaya produksi meningkat atau gangguan supply chain. Kenapa sih Indofood ini harus mengikuti perkembangan bisnis modern? Karena dengan digitalisasi dan otomatisasi, Indofood bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, sekaligus mempercepat distribusinya. Viral di era konsumen yang ingin cepat dan praktis ini, diversifikasi produk membuat Indofood lebih siap menghadapi perubahan selera konsumen, serta memungkinkan menangkap segmen pasar baru. Pemasaran modern dan strategi global membantu Indofood tetap relevan di pasar Indonesia yang majemuk. Produk bisa dikustomisasi sesuai kultur dan preferensi lokal tanpa kehilangan daya saing global. Ketangguhan dan fleksibilitas ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar, yaitu bisa lebih adaptif, bertahan menghadapi krisis, dan tetap melayani konsumen. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Niken. Terima kasih. Poin yang keempat, identifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan Indofood. Pertama, perubahan perilaku konsumen terkait mengenai kesadaran kesehatan, perubahan gaya hidup, penggunaan teknologi, dan kesadaran lingkungan yang dimana dapat mempengaruhi industri makanan karena mengurangi jumlah permintaan produk Indofood. Kedua, fluktuasi harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku seperti tepung terigu, minyak kelapa sawit, dan gula dapat mempengaruhi biaya produksi dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap keuntungan yang didapat oleh perusahaan. 3. Resiko makroekonomi, di mana ketidakstabilan ekonomi seperti kemerosotan nilai tukar rupiah dan inflasi mempengaruhi terhadap daya beli konsumen dan kinerja perusahaan. Keempat, persaingan. Industri makanan dan minuman sangatlah kompetitif, sehingga Indofood harus tetap berinovasi dan melakukan diversifikasi produk untuk menjaga daya tarik konsumen. Terakhir, yang kelima, digitalisasi. Indofood perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar Indofood cukup kuat di Indonesia, terutama pada sektor makanan dan minumannya. Pada tahun 2024, tercatat Indofood mengalami pertumbuhan penjualan bersih sebesar 4% karena pangsa pasar yang kuat tersebut.